teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sosialisasi dan mobilitas sosial. Teman-teman ada yang tahu nggak apa itu sosialisasi? Sosialisasi yaitu proses seseorang belajar dan beradaptasi dengan nilai, norma, dan perilaku yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya yaitu fungsi sosialisasi. Teman-teman ada yang tahu nggak apa aja sih fungsi sosialisasi itu? Fungsi sosialisasi yang pertama yaitu lingkungan individu, yaitu seseorang agar dapat mengenal, mengakui, dan menyesuaikan diri dengan nilai, norma, dan struktur sosial yang ada di dalam masyarakat, sehingga dapat berperilaku tertib dan disiplin. Fungsi yang kedua yaitu lingkungan masyarakat, yaitu sebagai sarana pelestarian, penyebarluasan, dan pewarisan nilai-nilai serta norma-norma sosial. Selanjutnya yaitu tahap-tahap sosialisasi. Tahap yang pertama yaitu tahap persiapan. Dimulai sejak lahir, anak mulai mengenal dunia sosial dengan meniru perilaku orang di sekitarnya, meskipun belum sepenuhnya memahami maknanya. Tahap yang kedua yaitu tahap meniru atau play. Anak menirukan peran orang dewasa dan mulai mengembangkan empati serta kesadaran akan hubungan sosial di sekitarnya. Tahap yang ketiga yaitu tahap siap bertindak atau game. Anak mulai berinteraksi secara aktif dengan teman sebaya dan memahami norma-norma yang berlaku di luar keluarga. Selanjutnya yaitu tahap yang keempat, yaitu penerimaan norma kolektif atau generalis. Pada tahap ini, seseorang telah dianggap dewasa. Dia sudah dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk sosialisasi. Bentuk sosialisasi yang pertama yaitu sosialisasi primer, yaitu proses belajar pertama dan utama yang dialami individu, biasanya dalam lingkungan keluarga. Bentuk sosialisasi yang kedua yaitu sosialisasi sekunder. Dalam proses ini, kita belajar dan beradaptasi dengan lingkungan yang lebih luas di luar keluarga. Selanjutnya yaitu mobilitas sosial. Teman-teman ada yang tahu tidak apa itu mobilitas sosial? Mobilitas sosial yaitu perpindahan status sosial individu atau kelompok dalam struktur sosial masyarakat yang dapat berubah peningkatan, penurunan, atau tetap di posisi yang sama. Selanjutnya yaitu apa aja sih faktor penyebab mobilitas sosial itu? Faktor penyebabnya yang pertama yaitu struktur sosial yang meliputi ketersediaan lapangan kerja atau kesempatan, sistem ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara, dan tingkat kelahiran dan kematian penduduk. Faktor yang kedua yaitu ada faktor kemampuan individu. Faktor yang perannya dalam mobilitas sosial, faktor individu meliputi faktor pendidikan, etos kerja, cara bersikap terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Faktor yang ketiga yaitu faktor kemujuran atau keberuntungan. Faktor ini menimbulkan mobilitas sosial tanpa diduga atau direncanakan terlebih dahulu. Yang terakhir yaitu ada bentuk-bentuk mobilitas sosial. Bentuk mobilitas sosial yang pertama yaitu mobilitas sosial horizontal, yaitu perpindahan individu atau kelompok ke posisi yang setara dalam struktur sosial tanpa perubahan status. Contohnya yaitu, seorang guru dipindah tugas ke sekolah lain dengan jabatan yang sama. Bentuk mobilitas sosial yang kedua yaitu mobilitas sosial vertikal, di mana perubahan posisi dalam struktur sosial baik naik maupun turun. Contoh bentuk mobilitas sosial vertikal naik yaitu staf keuangan diangkat menjadi manajer keuangan. Dan contoh bentuk mobilitas sosial vertikal menurun yaitu seorang pegawai yang diturunkan jabatannya karena pelanggaran. Bentuk mobilitas sosial yang ketiga yaitu mobilitas sosial antar generasi, di mana perubahan status sosial antar generasi seperti orang tua dan anak. Contohnya yaitu anak seorang tukang becak yang menjadi direktur perusahaan.
Bentuk mobilitas sosial yang terakhir yaitu mobilitas sosial intragenerasi, di mana perubahan status sosial dalam satu generasi yang sama. Contohnya yaitu seseorang yang mulai sebagai kuli bangunan lalu menjadi mandor.